Shabbat Shalom, salam sejahtera dalam nama Yesus Hamasiah. Juga kepada saudara-saudara yang ada melihat ini secara online. Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur kita bisa bersama-sama kembali lagi beribadah pada hari Sabat seperti yang Tuhan perintahkan. Ini sesuatu yang selalu harus kita syukuri, ini bukan sesuatu yang rutin, ini satu kesempatan yang indah dalam kehidupan kita dari pekan ke pekan. Karena setiap Sabat kita belajar firman Tuhan, kita menyembah Tuhan, dan kita berdoa. Nah, sebelum kita masuk dalam pembelajaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, segala puji hormat bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kasih karunia dan kasih setia yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk hari Syabat yang Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan. Dari pekan ke pekan sehingga kami boleh berkumpul bersama untuk memuliakan nama Tuhan, untuk berdoa, dan tiba saatnya untuk mendengar pengajaran firman Tuhan. Kami mohon Bapa, Engkau memberikan pencerahan kepada kami. Kami mohon urapan Ruh Kodes kepada kami semua, baik kami yang menyampaikan maupun yang mendengar, supaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami diberkati oleh pengajaran firman Tuhan, sehingga kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami boleh menyatakan bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang kudus. Dan kami pun umat yang kudus ya Tuhan, menjadi kesaksian yang indah bagi banyak orang bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Kami juga mohon berikan kepada kami telinga seorang murid dan lidah seorang murid, supaya setelah kami mendengar, kami menyampaikan juga kebenaran itu kepada banyak orang lain, sehingga mereka juga boleh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tutup bungkus kami sekalian dan kuasa darah Mesias Yeshua ketika kami duduk tenang mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Mesias Yeshua kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saya juga membacakan berkat pembelajaran Torah. Baru ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kidishanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. Diberkatilah engkau junjungan Tuhan kami, Raja semesta alam, yang menguduskan kami dengan perintah-perintah-Mu dan memerintahkan kami mempelajari kata-kata Torah. Amin. Baik, saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, seperti biasanya ya di jemaat, saudara, saya undang bangkit berdiri untuk mengucapkan ikrar persekutuan kita, aku bersekutu. Kita sama-sama mengucapkannya. Dengan sukacita aku bersekutu dengan junjungan Yeshua Hamasiah, yang adalah jalan kebenaran dan kehidupan, sumber keselamatan kekal. Seperti carang yang tetap melekat pada pokok anggur, demikian aku tinggal dalam kasih-Nya dengan melakukan segala perintah-Nya. Aku ada seperti yang dikatakannya aku ada, aku akan jadi seperti yang dikatakannya aku akan jadi, yaitu kehidupan yang berbuah lebat bagi kemuliaan-Nya. Firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ia tidak akan kembali dengan sia-sia, ia akan berhasil dalam perintah-Nya. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi janji Tuhan kekal selamanya. Haleluya, amin. Silakan duduk. Hari ini kita akan sama-sama melihat satu bagian Torah, bagian kitab suci yang disebut Parashat Emor. Artinya berkatalah, Emor berkatalah, itu ada beberapa kata berkatalah dalam bahasa Ibrani, salah satunya ini Emor ya. Diambil dari Imamat 21 ayat 1 sampai 24 ayat 23. Ini saya beri judul waktu-waktu penanda bagi Mesias. Atau juga bisa diucapkan waktu-waktu yang ditetapkan bagi Mesias. Karena parasha ini berbicara tentang Moadim, yaitu waktu-waktu yang ditetapkan oleh Tuhan. Dan ternyata waktu kita melihat, maka itu bukan saja untuk Israel, memang Israel mendapatkan semua itu, tetapi kemudian ada satu bagian atau inti dari Israel, yaitu Mesias, itu menggenapi semuanya dengan sangat luar biasa. Israel melakukannya, tetapi yang menggenapi semuanya itu adalah Mesias. Jadi Mesias ada di dalam Israel. Jangan coba memisahkan Mesias dari Israel. Ya, ini berlaku baik orang Yahudi maupun non-Yahudi. Jadi jangan coba memisahkan itu, karena Mesias adalah bagian dari Israel. Dia adalah inti dari Israel, itu Mesias.
Tanpa Mesias, Israel nggak bisa berbuat menjadi tidak dapat menjadi terang. Ya, Mesias yang membantu Israel, menolong Israel untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Nah, sementara bagi bangsa-bangsa, yang saya katakan bahwa jangan memisahkan Mesias dari Israel, jangan memisahkan Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus dari Israel. Kalau saudara pisahkan itu, maka saudara melawan firman Tuhan. Ya, ini mesti tegas sekali diucapkan bahwa seringkali di dalam lingkungan Kristen bangsa-bangsa itu memisahkan Yesus dari Israel. Yesusnya diterima, Israelnya disingkirkan atau bahkan digantikan, gitu ya. Nah, itu artinya memisahkan. Jadi itu bukan dari pemikiran Torah, bukan dari kitab suci, itu adalah tafsir beberapa orang, bahkan mungkin juga dari bapak-bapak gereja yang memisahkan bahwa seperti seorang uskup Antioquia, yaitu Ignatius, ya ini kadang-kadang suka jadi lupa ya. Ignatius bilang begini, dia salah satu suratnya ya. Kalau kita masih mengikuti Yesus ya, dan kemudian kita masih berurusan dengan hal-hal yang Judaism, maka itu bertentangan atau itu sesuatu yang tidak tepat, tidak baik. Ya, itu ada kutipan yang seperti itu, ada ucapan yang seperti itu ya, walaupun saya tidak persis mengucapkannya secara literal ya. Tetapi artinya demikian. Dengan demikian lalu dia sudah memisahkan. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam Parashat Emor, kita bisa melihat bahwa ada waktu-waktu yang Tuhan perintahkan kepada Israel, dan ternyata waktu-waktu itu adalah berbicara tentang Mesias Israel. Ya, saya akan bagi dua bagian ini ya. Ini bagi dua artinya kabar baik untuk kita semua, karena kalau saya bilang bagi dua artinya waktunya lebih singkat. Ya, jadi yang pertama adalah kekudusan nama Tuhan, dan yang kedua itu adalah 7 hari raya atau Moadim. Ya, kekudusan nama Tuhan kita membaca dalam Imamat 22 ayat 32 dan 33. Janganlah melanggar kekudusan. Itu pakai perkataan melanggar di sana tehalelu, menodai. Jadi janganlah melanggar kekudusan namaku yang kudus, supaya aku dikuduskan di tengah-tengah orang Israel. Sebab akulah Tuhan yang menguduskan kamu, yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Tuhanmu, akulah Adonai. Saudara, Parashat Emor itu sejak pasal 22 ayat 1, Imamat 22 ayat 1, itu berbicara tentang kekudusan para imam. Lalu kalau saudara lihat, ini imam ya, kita bukan imam ya, apa urusannya begitu ya. Nah, ini kita mesti lihat waktu kita membaca kitab suci, tidak ada sesuatu yang tertulis di sana dengan percuma. Walaupun kita bukan imam dalam arti imam Israel, tetapi tetap mesti ada pelajaran yang dapat kita ambil. Ya, tentu saja. Nah, ini yang karena itu kita tetap mempelajari Parashat Torah dari saat ke saat. Nah, perkataan kudus di sini yang sering kita lihat di dalam ayat ini juga, aku dikuduskan, kemudian menguduskan. Perkataan kudus itu dari bahasa Ibrani kados, yang berarti terpisah, separated. Jadi kudus itu bukan saudara tiba-tiba menjadi orang yang separuh Tuhan, bukan begitu ya. Tetapi kekudusan itu berarti gaya hidup yang terpisah. Jadi berbeda dari orang lain. Itu kudus. Nah, nanti kita coba lihat di sini apa yang dimaksud dengan kekudusan itu di dalam Parashat ini. Kemarin kita sudah membahas kedoshim, ya. Sekarang kita tambah lagi ada aspek lain yang kita coba lihat. Jadi bangsa Israel adalah bangsa kudus. Dibanding dengan bangsa-bangsa yang lain, bangsa Israel adalah bangsa kudus. Itu kita mesti pahami dan selalu kita pegang bahwa memang bangsa ini bangsa yang kudus. Mengapa? Karena bangsa ini hidup sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, kalau saudara pergi ke Israel sekarang, maka barangkali ini tidak bisa dilihat apakah semua apa yang di dalam perintah Torah itu dilakukan, ya itu juga belum tentu ya.
Tetapi kalaupun seperti itu, maka relatif terhadap bangsa-bangsa yang lain, maka Israel itu kudus. Karena banyak bagian dalam kehidupan masyarakatnya didasarkan kepada perintah-perintah Tuhan. Nah, kalau bangsa Israel itu kudus, ya, ini saya kembali lagi ke masa Alkitab, ya, bangsa Israel itu kudus, maka ada satu suku dari bangsa Israel yang namanya Lewi lebih kudus dari suku-suku lainnya. Nah, kemudian di dalam suku Lewi itu ada bagian satu kelompok namanya imam, yaitu anak dari Aharon, keluarga Aharon. Maka imam lebih kudus dari suku Lewi. Nah, kemudian dari kelompok imam itu ada kelompok yang ada satu orang, ya, dari kelompok imam itu ada satu orang yang dipilih menjadi pemimpin, yaitu disebut imam besar. Dia menggantikan atau mewarisi atau ya melanjutkan tugas-tugas yang ada pada Aharon. Maka imam besar itu lebih kudus dari para imam lainnya. Jadi saudara lihat itu ada berjenjang, ya. Ada berjenjang, kekudusan itu berjenjang. Jadi Torah mengajarkan kekudusan itu berjenjang. Imam besar paling kudus di antara seluruh bangsa Israel. Nah, ini untuk apa? Kenapa Tuhan memberikan ini? Jadi di sini Tuhan seperti menunjukkan ada satu hierarki, makin lama makin kudus. Dan kemudian imam besar itu harus berdiri di hadapan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan yang disembah oleh Israel itu Tuhan yang kudus. Karena orang yang berdiri di hadapan hadirat dia itu paling kudus di antara seluruh Israel. Jadi Tuhan itu Tuhan yang kudus. Jadi jangan samakan Tuhan kita dengan Tuhan yang lain. Ya, Tuhan kita Tuhan yang kudus. Dan surga yang ada di hadapannya adalah surga yang kudus. Bukan surga duniawi, ya. Jadi kita mesti melihat bahwa surga yang kita tuju adalah surga yang diajarkan oleh Yesus HaMasyiah yang tertulis di dalam kitab suci, yaitu dalam Torah dan Brit Hadasah dan seluruh Alkitab maksud saya, ya. Jadi baik Torah maupun Tanakh dan juga Brit Hadasah seluruhnya. Jadi kita bisa melihat bahwa Tuhan membuat satu orang yang namanya imam besar itu dengan tingkat kekudusan yang paling tinggi, itu untuk menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan yang kudus dan tidak ada satupun orang yang tidak kudus bisa berdiri di hadapannya. Harus imam besar yang kudus. Nah, nanti kita lihat sekarang bagaimana imam besar itu kita katakan dia lebih kudus dari yang lain. Jadi bagaimana wujud kekudusan atau keterpisahan imam besar sehingga dia dikatakan lebih kudus atau yang paling kudus di antara seluruh Israel. Nah, jadi kita lihat sebagai contoh ini, ya. Pertama, hubungan imam besar dengan keluarganya diatur oleh perintah Tuhan. Saudara lihat bahwa hubungan imam besar dengan keluarganya itu diatur oleh perintah. Sementara di Israel yang lain itu ada bagiannya tidak. Ya, tidak demikian. Apa yang dimaksud? Kita baca di Imamat 21 ayat 11, Saudara bisa lihat di sana, ia tidak boleh menyentuh jenazah ayah dan ibunya. Jadi kalau ada ayahnya dan ibunya meninggal, maka dia nggak boleh pegang, sentuh-sentuh. Ya, aduh, rindu, sangat kehilangan, lalu pegang, no way. Seorang imam besar tidak boleh menyentuh jenazah ayah dan ibu kandungnya. Nah, jadi kalau saudara lihat ini kedukaan-kedukaan di lingkungan kita, semuanya pegang, anaknya pegang, ayahnya atau suaminya, istrinya pegang semuanya. Kalau dia imam besar nggak boleh itu. Nggak bisa. Tetapi ya mereka bukan imam besar, ya, jadi boleh, ya. Kita bisa lihat di Indonesia orang percaya atau siapapun, bukan imam besar, jadi oke. Tetapi kalau imam besar itu nggak boleh. Jadi kita bisa melihat bahwa hubungan dia dengan keluarganya itu diatur, bahkan oleh ayah ibunya diatur oleh perintah.
Kemudian pernikahan. Nah ini dia. Pernikahannya diatur oleh perintah Tuhan juga. Ini perhatikan ini. Ia harus menikahi perawan sebangsanya. Perhatikan ya bahwa dia menikahi perawan sebangsanya. Dia tidak boleh menikahi seorang janda. Kalaupun dia perawan, maka itu sebangsanya. Kalau dia Israel, ya tentu Israel, dia nggak boleh mengambil dari orang Kanaan. Betapa cantiknya orang Kanaan itu sekalipun. Ya, nggak boleh. Kalau dia lakukan itu, dia langsung nggak bisa jadi imam besar. Ya, dan ini Tuhan yang atur. Ini bukan Israel bikin aturan. Bukan seperti di kerajaan Inggris atau mana, bukan. Ini Tuhan yang mengaturnya. Nah, kalau kita membaca itu, lalu apa artinya ya? Jadi Torah mengajarkan bahwa orang kudus menaruh kehidupan pernikahannya di bawah kehendak Tuhan. Ini perhatikan, ini penting bagi para pemuda-pemudi ya pada usia nikah. Orang kudus menaruh kehidupan pernikahannya di bawah kehendak Tuhan. Bukan saja untuk pemuda-pemudi, semua kita. Ya, menaruh kehidupan pernikahannya di bawah kehendak Tuhan. Bahwa pernikahan itu adalah satu aspek kekudusan adalah dalam pernikahan. Ini yang harus diketahui oleh semua orang percaya bahwa ada value ini. Bahwa kekudusan kita mencakup kehidupan pernikahan. Sementara kalau kita lihat medsos, terlalu gampang kawin cerai begitu ya. Terlalu gampang begitu semuanya. Nah sekarang kita mesti lihat bahwa berapa besar kita menyerap nilai-nilai Torah. Kalau kita mengatakan kita orang percaya atau orang mesianik, berapa banyak kita serap nilai-nilai Torah dalam kehidupan kita. Kita bisa mengatakan, kami ibadah di kelompok mesianik. Tetapi kemudian value atau nilai-nilai yang kita pegang ternyata dari medsos. Dari sesuatu yang terlalu gampang begitu ya. Sebentar dia begini, udah pisah lagi, udah kawin lagi sama yang begini, pisah lagi. Gampang banget gitu ya. Itu dunia medsos, itu dunia lain. Nah, kalau kita sama seperti itu, maka kita tidak terpisah namanya. Dalam bahasa Alkitab, kita tidak kudus. Jadi dengan begitu kita bisa melihat kekudusan itu adalah seorang yang mau hidup kudus, dia tidak acuh terhadap urusan iman dalam mempertimbangkan jodoh. Jadi seorang yang committed, seorang yang mau hidup kudus, saudara-saudara pemuda-pemudi ya, yang mau hidup kudus. Lalu saudara lalu acuh terhadap urusan iman, saudara sekalipun saudara katakan, aku rajin setiap ibadah aku datang, tetapi saudara tidak kudus ketika saudara tidak mempertimbangkan urusan iman dalam memilih jodoh. Ya, jadi ini sesuatu yang penting sekali karena kita ingin agar nilai-nilai firman Tuhan itu masuk di dalam roh kita, di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita katakan kita adalah bait Roh Kudus, maka kebenaran firman Tuhan harus ada di dalam diri kita, dalam badan kita, di dalam jantung kita, dalam paru-paru kita. Nah, karena itu maka lalu apa? Bagaimana? Jadi pemuda-pemudi perlu berdoa, mohon pimpinan Tuhan dalam keputusan pernikahan. Siapa jodohnya? Siapa jodohku? Ya, itu perlu serius. Jangan mengentengkan begitu ya. Semuanya diatur sekarang kan udah zaman modern dan kita lebih modern dan sebagainya. Kalau kita mau hidup dalam kekudusan, maka itu satu aspek yang perlu menjadi perhatian. Kita taruh di bawah perintah Tuhan, di bawah kaki Tuhan. Maka dia Bapa yang baik, maka dia akan memberikan yang terbaik bagi kita. Ya, jadi saya percaya bahwa saya sudah mengalami itu dan saya bersyukur kalau Tuhan sudah menolong saya sampai saat ini. Ya, jadi ya ini semua anak-anak muda di sini ya. Lihat orang-orang tua saudara, ya, lihat contoh yang tepat ya. Lihat firman Tuhan, lihat contoh yang tepat dan bagaimana Tuhan memimpin orang tua itu sampai kepada hal-hal yang baik.
dan lalu lihat itu dan lihat juga firman Tuhan dan lihat ambillah kesimpulan untuk memilih jodoh. Karena jodoh itu juga pilihan. Pernikahan juga itu adalah satu pilihan. Jadi kalau saudara memilih yang salah, saudara akan dapat yang salah. Tapi kalau saudara memilih yang benar, saudara dapat yang benar. Itu pilihan. Bukan, udah ditetapkan tersurat begini atau tersirat atau apapun, nggak ada yang begitu. Itu sebetulnya saudara yang memutuskan. Oke, nah sekarang kita lihat tadi ayat yang kita baca, yaitu ya tadi sebenarnya sudah dibaca, yang bagian yang pertama itu dibaca beberapa ayat oleh Yoel ya. Tetapi sekarang saya ingin membaca pasal 22 ayat 32 sampai 33. Oke, ya tadi saya baca itu ya. Balik kembali ke ayat itu. Jadi pasal Imamat 22 ayat 32-33 itu berbicara tentang kekudusan Tuhan agar umat Israel menguduskan nama Tuhan. Jadi Tuhan itu bagaimana hubungannya dengan Israel? Hubungan Tuhan dengan Israel itu adalah Tuhan sebagai pemilik bangsa Israel. Saudara lihat sini, dia pemilik. Mengapa dia pemilik? Karena dia yang membawa Israel dari bawah perbudakan kepada kemerdekaan. Jadi waktu dia budak itu di bawah milik tuannya, yaitu Firaun, Mesir. Sekarang Tuhan membebaskan dia, maka Tuhan yang membebaskan dia itu menjadi pemilik. Dia menjadi Adonai Israel. Tuan yang memiliki. Itu Adonai artinya Tuan yang memiliki. Jadi istilah Adonai itu bagus. Bahwa kalau kita mengatakan Tuhan itu Adonai, maka artinya kita mengatakan bahwa Engkaulah yang memiliki hidupku. Jangan dibikin, kalau Adonai, itu apa, nama sebutan, itu bukan nama ini dan bukan nama itu. Nanti kita bahas ya. Lalu itu sepertinya bukan nama yang, bukan sebutan yang perlu direspek. Itu namanya karena dia tidak ngerti. Ya. Jadi Adonai itu bagus sekali artinya. Dan saya ingin juga selalu menyebut dia sebagai Adonai karena dia yang memiliki hidup saya. Ya, sama seperti itu. Kalau kita menyadari bahwa kehidupan kita dimiliki oleh Tuhan, segala sesuatu, tarikan napas kita miliki oleh Tuhan, maka kita akan melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita memberikan yang terbaik kepada dia karena dia adalah pemilik kita. Nah, Israel dengan Adonai Elohim yang seperti itu, dan karena Tuhan itu yang sudah membawa Israel keluar dari perbudakan, Israel menjadi bebas, maka waktu Israel keluar dari Mesir, dia bukan menjadi bos bagi dirinya. Dia bukan bos bagi dirinya, tetapi dia mempunyai bos yang baru. Jadi kemerdekaan dari Mesir bukan membuat Israel jadi bos bagi dirinya, tapi kemerdekaan dari Mesir menjadikan Tuhan sebagai bos baru dari Israel. Jadi Adonai Elohim yang memiliki Israel, dia jadi pemiliknya sekarang. Dan di ayat yang barusan kita baca tadi ya, 22 ayat 32 dan 33, Tuhan meminta karena dia kudus maka engkau harus menguduskan namaku. Menguduskan namaku. Jadi Tuhan ingin namanya dikuduskan. Nah sekarang kalau kita membaca bagaimana Tuhan meminta namanya dikuduskan, maka waktu kita baca itu apa artinya begitu ya? Apa artinya? Nah di sini saya ingin menyampaikan bahwa waktu kita membaca Tuhan meminta namanya dikuduskan oleh Israel, maka kita harus memahami perintah itu dari perspektifnya Israel. Bukan dari perspektif saudara. Menurut saya begini ya, waktu dulu ya, kita kalau belum belajar Alkitabnya bukan masih kita pikir bahwa Alkitab itu bisa ditafsir pletot-pletot oleh siapapun juga, tergantung bagaimana dia pintar ngomongnya begitu ya. Tetapi kita dulu saya pernah begitu ya, waktu mahasiswa tuh macam-macam gereja itu ya, itu
dulu itu di GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Jadi macam-macam gereja lalu bikin ini lalu menurut aku begini. Saya bilang ini gimana begitu ya. Tapi ya itulah situasinya pada saat itu. Tapi setelah kita belajar lagi maka kita tahu bahwa untuk membaca Alkitab itu ada disiplinnya. Jadi ada yang namanya konteks sejarah dan budaya. Ya ini kita mesti belajar itu ya. Dan cara membaca Alkitab orang Mesianik itu harus memperhatikan konteks dan sejarah dan budayanya. Perlu lihat grammarnya juga, perlu lihat konteks urutannya juga ya, juga sejarah dan budayanya. Nah, waktu kita lihat ayat ini Tuhan meminta dia dikuduskan oleh orang Israel, maka kita mesti lihat bagaimana umat Israel itu menerima perintah itu, memahami perintah itu. Bagaimana perintah ini dipahami oleh umat Israel sebagai pihak pertama yang menerimanya. Bukan saudara dan saya yang pertama menerimanya. Yang pertama menerimanya itu Israel. Jadi kita mesti lihat bagaimana mereka memahami ini. Israel memandang perintah menguduskan nama Hashem, ya, nama Tuhan sebagai hak istimewa dan tanggung jawab, responsibility, ya, setiap warga Israel baik tua maupun muda untuk menguduskan nama Tuhan, memisahkan nama Tuhan dari nama-nama yang lain melalui apa? Melalui perilaku. Ya, sementara nanti kalau saudara baca hendaklah engkau menguduskan namaku, lalu biasanya orang abad 21 nih, orang Indonesia atau siapa abad 21 bilang, "Oh, apa ya nama Tuhan yang sebutannya itu apa?" Lalu dia pakai berbagai sebutan-sebutan, itulah menguduskan nama Tuhan. Jadi dia itu melihat bahwa menguduskan nama Tuhan itu dengan sebutan. Tetapi itu bukan yang dipahami oleh Israel. Bahwa sebutan itu juga sesuatu yang baik, yang penting, kita tidak mungkiri. Tetapi itu bukan tekanannya bahkan di situ. Tekanannya adalah perilaku. Ya, bahwa perilaku yang dilakukan, perilaku Israel itu mesti sesuai dengan kekudusan Tuhan. Mesti sesuai dengan sifat Tuhan itu sendiri. Jadi menguduskan nama Tuhan itu dilakukan dengan perilakunya, baik di antara umat Israel sendiri maupun di antara orang bukan Israel. Dengan cara apa bisa mendapatkan perilaku yang tepat? Dengan cara belajar Torah. Belajar Torah dan menjalankan perintah-perintah Tuhan di dalam Torah. Jadi di sana ada bagaimana menyembah Tuhan, bagaimana berhubungan dengan sesama, itu diajarkan di dalam Torah semuanya. Bahkan kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, itu Torah. Sementara ada banyak orang Kristen bangsa-bangsa mengatakan, oh itu Injil. Betul itu Injil, karena Torah diulangi lagi oleh Yesua di dalam, dia dicatat sebagai Injil. Tetapi originally, ya, sebetulnya itu pertama kali muncul di dunia ini ada di dalam Torah. Itu di dalam Imamat 19 ayat 18. Itu parsa sebelumnya. Ya. Nah, jadi dengan bagaimana kita bisa berperilaku kudus, seperti juga Tuhan itu kudus, yaitu dengan cara belajar Torah, dengan memperlakukan orang lain secara baik, penuh pertimbangan dan jujur, itu diajarkan oleh Torah. Sehingga ya akibatnya apa? Kalau mereka melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan perintah-perintah Tuhan, maka orang-orang lain akan berkata, beruntunglah orang tua dan guru yang membesarkan dia. Jadi waktu dia lihat perilakunya itu baik, maka yang pertama itu adalah orang tuanya mendapatkan nama baik.
atau gurunya. Dan tapi kemudian juga siapa yang dari gurunya atau orang tuanya mendidik dia dengan cara yang seperti itu, dari mana? Dari Torah, dari Tuhan, lalu Tuhan yang dipermuliakan. Nah, itu cara berpikir seperti itu ditulis di dalam Talmud Bavli Yoma 86a. Ya, saya mesti sebutkan ini supaya saudara tahu ya bahwa itu saya tadi mengatakan bagaimana orang Israel memahami perintah ini. Nah, itu ditulis di dalam Yoma. Jadi itu Israel memikirkan demikian. Nah, jadi ini sesuatu yang penting bahwa kalau kita ingin mau menguduskan nama Tuhan, kita meniru sifat-sifat Tuhan. Bukan cuma ngomong istilah gitu ya, sebutan-sebutan gitu. Lalu debat-debat yang debat-debat menyalah-nyalahkan orang, bahkan merendahkan orang. Seakan-akan dia sudah menguduskan Tuhan, padahal itu sama sekali tidak ada urusan dengan menguduskan Tuhan. Kalau dia main debat urusan nama. Ya, ini saya mesti sampaikan karena sampai saat ini ada banyak ya. Nanti saya ingin membahas itu juga ya. Ada banyak khususnya di medsos itu ya. Dan supaya kita setiap saat ya, setiap kali kita belajar petuaran Torah, kita semakin dilengkapi, semakin menyerap nilai-nilai Torah, pengajaran Tuhan lebih dalam di dalam hati kita. Nah, jadi untuk menguduskan Tuhan, maka itu ada tadi dikatakan bahwa perilaku dengan cara belajar Torah, kemudian yang berakibat kepada, yang mempunyai dampak, ya, berakibat atau mempunyai dampak. Nah, bagaimana caranya? Maka untuk menguduskan nama Tuhan, maka seorang Israel itu dikasih pedoman pelaksanaan atau petunjuk pelaksanaan, namanya halakha. Ada halakanya. Halakha itu adalah kesepakatan bagaimana kita melakukan sesuatu atau melaksanakan sesuatu perintah Torah. Dan menguduskan nama Tuhan sesuai dengan halakhanya adalah seorang jika dia harus memilih menguduskan nama Tuhan dalam arti gaya hidupnya seperti apa yang Tuhan perintahkan, lalu kemudian ada orang membujuk untuk menyembah berhala, maka dia bahkan mau mati untuk menguduskan nama Tuhan daripada menyembah berhala. Kita bisa lihat pada 3 orang di kitab Daniel, yaitu Sadrah, Mesah, dan Abednego. Dia disuruh menyembah patung Nebukadnezar, dia bilang lebih baik aku mati. Nah, sampai begitu. Nah, itu kita belajar value dari kitab suci. Nah, kemudian menguduskan nama Tuhan atau berzina. Kita bisa melihat itu di Yosef. Ya, dia waktu itu belum ada Torah di Sinai, tetapi dia sudah mendapatkan sesuatu. Dia mendapatkan sesuatu di dalam rohnya, dalam hatinya, juga dari pendidikan dari bapaknya. Dia dapat sesuatu sehingga dia menolak zina dan menjaga kekudusan. Ya, itu ya. Jadi kita bisa melihat itu ada di dalam Torah. Jadi seorang akan menarik diri dari dosa atau melakukan perintah yang atau melakukan hal-hal yang disodorkan oleh dunia, walaupun itu disodorkan, misalnya itu adalah dengan disodorkannya dengan tekanan, maka dia akan menolak itu. Atau dikasih kehormatan, bukan ditekan tapi justru dikasih kehormatan. Disanjung, ya. Ini juga penting, Saudara ya. Ada saatnya kita ditekan untuk untuk tidak menguduskan nama Tuhan, ya, misalnya ancaman dibunuh, nah itu ditekan artinya. Tapi ada saatnya juga bukan ditekan, justru disanjung. Kalau kamu bisa tidak menguduskan nama Tuhan, atau kamu bisa bahkan menyangkali nama Tuhan, maka kamu akan mendapatkan jabatan. Itu banyak terjadi, bukan sampai sekarang juga bisa terjadi di negeri ini. Itu di zaman Orde Baru itu ada yang banyak yang begitu, ya. Atau mendapatkan jumlah uang yang banyak.
tapi kemudian melakukan satu perilaku yang tidak sesuai, dan itu terjadi sampai sekarang. Misalnya dengan mengucapkan sesuatu di medsos begini dan begitu dalam beberapa menit, lalu ada orang bisa bayar saudara kasih sekian. Itu terjadi sampai sekarang. Saya kemarin ada rapat dengan beberapa hamba Tuhan, pertemuan, ada seorang hamba Tuhan bilang begini, oh saya bisa dapat, ada orang yang menawari saya dan orangnya berpangkat, bisa kasih dalam bilangan M. Asal you bikin video, konten, bilang begini dan begitu. Lalu hamba Tuhan ini bilang, aku nggak mau itu. Karena waktu dia lakukan itu, perilakunya itu tidak memuliakan Tuhan, tidak menguduskan Tuhan. Sampai sekarang nih saudara, itu mudah banget ya, kalau saya dengar itu mudah banget, gampang banget. Ya, jadi apa yang kita belajar dari Torah dari saat ke saat, ya jangan bilang begini, oh itu kan para seemor kan udah tahun lalu juga udah, kok sekarang diulangi lagi? Nah, kalau saudara berkata begitu, saudara belum mengerti belajar Torah. Bahwa Torah itu dihidupi. Situasi tahun lalu dengan situasi sekarang beda. Dalam situasi yang berbeda, saudara dikasih tahu hidup kudus. Dalam situasi yang lain lagi, saudara dikasih tahu hidup kudus. Bagaimana saudara respon? Jadi kalau mengatakan itu saudara hanya tahu kognitif itu belum penuh belajar Torahnya. Kalau ada orang mengatakan, nggak tiap tahun kok kita terus-terusan di parasa terus. Kalau masih berpikir begitu, artinya belum paham bahwa Torah itu value. Bukan pengetahuan kognitif. Walaupun pengetahuan kognitif itu juga belum tentu juga penuh ya. Karena luar biasa, semakin kita belajar Torah, kita tahu bahwa Torah itu dalam, Torah itu tinggi, Torah itu lebar. Nggak ada satu orang pun, siapapun, selain Yeshua, yang adalah firman, yang bisa menyelami dalamnya Torah, tingginya Torah, dan lebarnya Torah. Nggak ada satupun. Karena itu kita lihat kalau kita membaca komentari rabbinik ya dari berbagai zaman, itu selalu aja ada yang lain gitu ya. Saya membaca itu, ini luar biasa, ini sungguh-sungguh pikiran yang luas banget. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa aku kan udah pernah tahun lalu begini, kenapa mesti dengar lagi khotbah begini, ya nggak usah lah. Kalau saudara masih berpikir gitu, saudara belum mengerti, belum kenal firman Tuhan, belum kenal Torah. Ya, oke ya. Nah, sekarang kita coba lihat ini kembali lagi ke ayat 22, ayat 31, 32. Jangan menodai tikhalelu, itu dari halal ya. Jangan menodai nama Tuhan, jangan menodai nama Tuhan. Menodai nama Tuhan itu Hilul Hashem. Hilul Hashem. Menodai nama Tuhan atau Hilul Hashem terdiri dari beberapa komponen. Nah, ini yang kita mau lihat ya. Ada beberapa komponen. Yang pertama, berperilaku buruk mencemarkan nama Tuhan. Ya, ini penting sekali ya, berperilaku buruk mencemarkan nama Tuhan. Jadi saudara sebut-sebut nama yang menurut tafsir tertentu itu akan hebat begitu ya. Ini tahu nama Tuhan nih. Jadi sebut pakai tafsir lafal tertentu. Tetapi kelakuanmu nggak mendukung itu. Itu justru bukan memuliakan nama Tuhan, justru itu mencemarkan nama Tuhan. Karena nyebut-nyebut sepertinya itu satu nama kudus, tetapi kelakuannya nggak begitu. Ya, misalnya kelakuannya mau menang sendiri, kata-katanya memberi goresan-goresan kepada emosi orang. Tapi dia nyebut nama Tuhan katanya, yang menurut tafsir dia itulah nama kudus. Nggak bisa, ya. Jadi itu tidak sesuai. Kemudian kita lihat hidup. Itu ada ayat-ayatnya, tetapi saya mau supaya lebih mempersingkat karena ada bagian yang lain yang saya ingin sampaikan. Hidup dalam kedagingan menodai nama Tuhan.
Jadi hidup dalam kedagingan menodai nama Tuhan. Saudara katakan, saya nggak pernah nyebut nama Tuhan dengan tidak hormat, tetapi cara hidupmu menodai dalam kedagingan itu menodai, sama dengan menodai nama Tuhan. Ya, itu Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Jadi hidup dalam kedagingan menodai nama Tuhan. Nah, itu artinya, itu dipahami oleh orang-orang Israel. Nah, sementara di dalam lingkungan bangsa-bangsa, mungkin ini nggak masuk. Karena dia pikir waktu menguduskan nama Tuhan itu adalah ya hanya nyebut nama. Hanya sebut pengudusan nama Tuhan. Itu hanya penyebutan nama. Itu dangkal banget itu. Itu dangkal itu. Bukan pengajaran hebat itu. Bukan dalam itu dangkal. Kemudian yang ketiga, oke, itu barangkali hal yang ini. Nah, sekarang kita coba lihat aspek yang lain, yaitu menguduskan nama Tuhan. Kidus Hashem. Kidus Hashem. Ya, yang tadi itu adalah bagaimana kita menodai nama Tuhan dengan cara hidup, dengan perilaku, ya, perilaku kita, keputusan-keputusan yang sembrono, kita tidak memuliakan nama Tuhan, kita menodai nama Tuhan. Nah, sekarang bagaimana menguduskan nama Tuhan atau Kidus Hashem? Jadi kita menguduskan nama Tuhan dengan cara menaati perintah-perintah Tuhan. Hidup dalam iman mempengaruhi gaya hidup yang mentaati perintah Tuhan. Jadi mentaati perintah Tuhan itu ada yang membedakan, oh kita yang perlu iman, bukan ketaatan. Ya, tapi saya bilang begini, baca itu surat Yakobus. Maka surat Yakobus itu yang kerangkanya itu lengkap. Sementara waktu Paulus menulis pada surat Roma, dia sebetulnya sedang mendebat orang yang dia ingin mengoreksi orang yang hanya berpikir hanya dengan pikiran saja, ya. Sehingga karena itu lalu waktu dia menulis tentang iman itu dia mengatakan iman itu bukan pekerjaan, bukan perbuatan. Iman itu bukan perbuatan. Tetapi memang iman itu bukan perbuatan. Tetapi sekarang ini yang lebih lengkap adalah di surat Yakobus. Jadi Abraham itu beriman, dia percaya, artinya emunah, ya, emunah itu dia percaya bahwa ada Tuhan yang hidup. Tapi kemudian emunah itu mendorong dia bertindak. Dia bertindak dan dia bersikap, lalu kemudian itu muncullah bitachon. Bitachon yaitu bersandar kepada Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan dia lakukan, dia bersandar kepada Tuhan. Maka kalau begitu maka iman itu lebih dari sekedar pikiran, tetapi juga tindakan. Jadi iman yang hidup itu mendorong tindakan. Iman yang hidup mendorong tindakan. Jadi kalau dan dikatakan oleh surat Yakobus, iman yang tidak bertindak, iman yang tidak bertindak itu tidak ada perbuatannya, itu iman yang mati. Nah, jadi seorang yang mentaati perintah Tuhan, ya, untuk menguduskan nama Tuhan, itu tentunya dia ada dia memiliki iman yang bertindak. Iman yang bertindak untuk mentaati perintah Tuhan. Ya, jadi itu hal yang pertama, yaitu kita menguduskan nama Tuhan dengan mentaati perintah Tuhan, dan kita mentaati perintah Tuhan itu didorong oleh iman. Nah, kemudian menguduskan nama Tuhan juga hidup dengan buah-buah roh yang menguduskan nama Tuhan. Tadi hidup dengan cara menguduskan nama Tuhan dengan cara mentaati perintah, itu Imamat 22 ayat 31, ya. Kemudian hidup dengan buah roh, hidup dengan menghasilkan buah-buah roh, atau maaf, bukan banyak, cuma satu. Hidup dengan buah roh menguduskan nama Tuhan, Galatia 5 ayat 22 sampai 23.
Tapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu semuanya, kalau itu kita ada dalam diri kita, kita menguduskan nama Tuhan. Kita melakukan Kidus Hashem. Sekalipun saudara tidak sebut-sebut tafsir lafal nama tertentu. Saya ini sampaikan begitu ya. Nah sekarang kita sampai ke bagian ini, saya mau simpulkan. Jadi menguduskan nama Tuhan, ya bahwa kalau kita berpikir bahwa kita sudah menguduskan nama Tuhan hanya dengan menyebut tafsir lafal nama tertentu, tetapi kita masih hidup dalam kedagingan, berperilaku yang tidak memuliakan Tuhan, maka itu belum menguduskan nama Tuhan. Torah mengajarkan bahwa menguduskan nama Hashem, Yod, He, Vav, He, dilakukan dengan mentaati perintah, mengasihi Adonai Elohim, dan meniru karakternya. Seperti apa karakter yang kita tiru? Setia. Setia atau juga mengasihi sesama. Itu adalah karakter dari Tuhan, karena Tuhan yang memerintahkan itu, dan Tuhan Tuhan mengasihi semua manusia. Dia memberikan hujan yang sama kepada baik yang jahat maupun yang baik. Dia memberikan sinar matahari yang sama, baik yang jahat maupun yang baik. Jadi dia punya keadilan. Yaitu juga salah satu sifat yang perlu kita miliki. Tetapi juga dia mempunyai dia tentu saja dia akan memberkati orang yang melakukan perintahnya. Jadi kalau orang yang melakukan perintah Tuhan atau melawan perintah Tuhan itu sama saja, lalu kalau gitu juga tidak adil. Tapi ada bagian yang semuanya sama, tapi ada bagian yang ada khususnya. Orang yang melakukan perintah Tuhan itu mendapatkan sesuatu yang memang dia dapat sesuai dengan ketaatannya. Nah sekarang di masa Bait Suci 2, nama kudus hanya disebut 10 kali. Nah ini saya mau respon sama medsos sekarang ya. Di masa Bait Suci 2, nama kudus hanya disebut 10 kali pada hari raya Yom Kippur. Dan setiap kali disebut, maka itu ada kuasa mujizat yang terjadi. Sehingga tidak ada penyebutan nama Tuhan tanpa ada kuasa yang dinyatakan di hadapan umatnya. Ini perlu menjadi perhatian bagi semua orang, ya, termasuk yang semua yang di medsos itu ya bahwa penyebutan nama Tuhan itu bukan cuma sebut-sebut aja, lalu dibuat-sebutlah begini, ya kalau disebut-sebut terus itu nanti semuanya pada kenal katanya. Kalau disebut-sebut itu jadi viral, terus jadi terkenal. Itu cara berpikir yang begitu, cara berpikir yang biasa banget itu. Kalau cara berpikir yang biasa itu call namanya, bukan kados. Dan call itu lawannya kados. Itu cara berpikir biasa banget itu. Sebut-sebutin aja terus, lama-lama juga orang jadi pada kenal. Kan banyak yang bilang begitu. Ya ini, oke. Saya barangkali, ya kita coba lihat ini dulu ya. Ini disebut 10 kali. Coba bisa kasih lihat filenya ya. Penyebutan nama Tuhan di Yom Kippur itu 10 kali. 10 kali saja. Nah, dari mana kita bisa tahu ini ada 10 kali ya? Sudah lihat di sana itu. Ini 10 kali, saya nggak akan baca semua ini ya, tetapi ada 10 kali ya, dan disebutkan itu dari, sekali lagi dari Sota 38a, Bavli. Nah, kalau di dalam bait suci itu disebutkan persis seperti apa yang mereka dengar dari Mose. Mulainya dari situ. Jadi Mose menyebut, kemudian penggantinya atau orang-orang itu ada 70 tua-tua, mereka dengar semua. Semua Israel dengar kalau Mose mendengar nama Tuhan disebut. Mereka dengar, Harun juga dia dengar dan dia sebut. Terus dia sebut dan sampai satu saat itu ada mereka dibuang ke Babilonia, terus kembali, terus ada satu sidang besar yaitu Ansri Kesnet
Ansei Knesset Gedolah, itu 120 orang. Lalu orang terakhir itu adalah Simon Hasadik. Lalu Simon Hasadik itu meninggal, dan waktu dia meninggal penggantinya itu dia setiap kali dia coba sebut nama yang seperti dia dengar, ternyata mujizatnya nggak ada. Mujizatnya tidak ada, begitu ya. Nah, kalau dia sebut nama yang kudus, yang dia dengar dari Mose, kemudian mujizatnya nggak ada, lalu umat yang nonton itu, umat yang beribadah ini, loh apa yang terjadi ini? Kok nggak ada mujizat? Nah, sejak itulah lalu mereka mulai berpikir, karena dengan begitu tidak ada mujizat, lalu sepertinya tidak memuliakan nama Tuhan, mereka memakai nama Adonai, satu sebutan yang juga tidak buruk. Nah, kemudian lama-lama ya itu terus terjadi juga karena apa? Karena ada kekudusan bait suci yang merosot, yang diobok-obok oleh penguasa Yunani. Jadi kira-kira Simon Hasadik itu mati tahun 300, itu sesudah Alexander Agung dia menguasai dunia ya. Dan juga dia kemudian ada Yunani menguasai Israel. Nah, di bait suci itu disebut di bait suci waktu itu disebut namanya ya, sementara di luar bait suci itu di keterangan dari Sota itu dia sebut Adonai. Di luar bait suci langsung Adonai. Tetapi di bait suci itu dia sebut nama seperti yang dia dengar yang dari Mose hanya 10 kali. Nah, sekarang coba kita lihat 10 kali itu kapan saja. Berikut. Pertama, saat imam besar membuat perdamaian untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya, ia mengucapkan nama yang tak dapat salah diucapkan, ineffable name. 3 kali. Nah, saudara ikut hitung ya, 3 kali. Jadi waktu dia membuat perdamaian untuk dirinya dan keluarganya. Berikut. Terus yang kedua. Yang kedua, saat ditempatkan undi di atas kepala kambing di sebelah kanannya. Jadi ada kambing, itu ada undian, dia ambil dengan tangan kanannya. Imam besar menyebut 2 kali nama Tuhan. La Adonai, La Adonai. Ya, kita nggak tahu ya ini. Kalau kita tanya kepada siapapun di Israel saat ini, bagaimana lafalnya Mose menyebutkan nama Tuhan, nggak ada satupun yang tahu. Nah, ini perlu dipahami nih oleh semua orang. Ya, jadi dia sebut 2 kali. Jadi 3 tambah 2 udah 5 ya. Berikut saat imam besar mengaku dosa untuk para imam lainnya. Di atas kepala lembu ia mengucapkan nama kudus 3 kali. Itu gambarnya di atas itu dia sebut 3 kali. Ini sumber gambar-gambar ini diambil dari apa yang di Yerusalem itu. Nah, ini saya suka lupa nih. Temple Institute. Ya, Temple Institute. Jadi satu lembaga yang punya reputasi untuk melihat prosedur-prosedur, situasi-situasi pada bait suci. Jadi udah berapa kali sekarang? 8. Yang berikut. Terus ya ini dia. Saat imam besar menaruh 2 tangan di atas kepala kambing Asasel dan mengakui segala kejahatan seluruh bangsa Israel, ia menyebut nama kudus sebanyak 2 kali. Coba lihat. Penyebutan nama itu ya selalu dengan satu keputusan. Misalnya kambing Hatat atau Asasel, mana ini kambing Hatat? Itu satu keputusan. Dia sebut namanya. Dan ini lalu kemudian disembelih dan sembelihnya di hadapan Tuhan. Dipersembahkan kepada Tuhan. Dan di sini yang terakhir yang kita lihat, dia menaruh tangannya di atas kambing Asasel dan mengucapkan seluruh dosa Israel. Ya, dan Tuhan dengar doa itu dan kemudian Tuhan mengampuni. Jadi ada satu tindakan rohani yang dahsyat setiap kali menyebutkan nama Tuhan. Enggak ada cuma sebut-sebut begini lalu main-main medsos, sebut ke sana kemari. Apa yang sebetulnya mereka ingin dapatkan dengan itu? Itu untuk fame, untuk nama ternyata, untuk nama orang itu. Seakan aku tahu dan kamu tidak tahu.
itu bukan memuliakan nama Tuhan. Saya ingin beritahu nih ya, supaya ini teman-teman dalam kasih saya ingin beritahu bahwa saudara jangan sampai melakukan sesuatu yang justru yang saudara pikir menurut pikiranmu, tafsir pribadi, yang belum melihat sejarah, belum lihat seluruh kitab suci dengan baik, belum lihat sejarah Israel, sejarah bait suci, lalu nyebut-nyebut, lalu begini-begini begitu, tetapi akhirnya itu kembali kepada memuliakan namamu sendiri. Karena aku tahu dan kamu tidak tahu. Itu udah sesuatu bentuk kesombongan rohani. Ya, jadi kita lihat di sana ya. Nah, sekarang kita lihat medsos. Ya, coba kasih lagi file yang kedua. File yang kedua, coba lihat file yang kedua. Bukan ini masih di situ. Ya, oke ya. Ini ada 2 file karena. Ya, oke ya. Coba kita lihat terus. Nah, ini dia. Jadi, ada tulisan-tulisan yang seperti ini. Dan semua tulisan yang berhubungan dengan penyebutan nama itu datang dari satu dokumen yang ditulis oleh kaum Masoret. Itu kira-kira abad 8. Jadi kalau tidak ada naskah Masoret, maka tidak ada satu orang pun dari bangsa-bangsa yang tahu bagaimana cara menyebutkan nama ini. Tidak ada. Bahkan Israel sendiri pun kalau kita tanya sekalipun dengan begini, dia bilang aku nggak ini bukan caranya membaca nama Tuhan. Nah, kaum Masoret itu mempunyai satu pengertian bahwa nama Tuhan itu nama kudus. Dia tahu semua, ya. Tapi kemudian bagaimana caranya Yud, ya Yud, He, Vav, He, itu 4 huruf yang hitam. Bagaimana orang waktu dia lihat ini, lalu dia bisa mengucapkan sesuatu. Karena kalau dilihat, nah ini apa gitu ya, dia mesti mengucapkan sesuatu kan. Lalu Masoret ini putar otak. Dan saya percaya mereka dikasih hikmat. Saya percaya mereka dikasih hikmat oleh Tuhan. Bukan kesalahan, tetapi mereka dikasih hikmat oleh Tuhan. Lalu mereka mengatakan ya bahwa ini ya karena sebutan Adonai itu baik dan Mose juga menyebut Adonai kepada Tuhan sekalipun Kejadian 3 ayat 5 Keluaran 3 ayat 15 itu dia sudah dengar suara Tuhan, nama Tuhan, tapi di Keluaran 5 ayat 22 atau 12 atau saya lupa atau 21 atau 12 ya. Itu dia menyebut Adonai kepada Tuhan. Maka dengan ingatan ayat itu dalam Torah, maka mereka ingin bahwa waktu orang melihat Yud, He, Vav, He, mereka minta orang itu Israel membaca dengan Adonai. Mereka ingin begitu. Nah, waktu ini dibaca, maka ini yang disebut dengan circumlocution. Circumlocution, bahasa Inggrisnya. Circumlocution itu artinya adalah kode substitusi. Jadi kita nggak bisa tahu bagaimana cara bacanya itu, tetapi sekarang kamu baca dengan Nikud ini, ya. Nah, jadi di naskah Masoret itu dia tulisannya di tengah teks itu seperti ini, ya, merah-merahnya di ini kan apa tidak ada ya, tapi ada Yud di bawahnya Sefa, He di ujung sananya itu ada Kolem, dan kemudian Vav itu di bawah Kamet dan He, gitu ya. Itu tertulis di dalam teks Masoretik. Itu yang tertulis lalu disebut ketif. Tertulis itu ketif. Tetapi bacanya bagaimana? Nah, bacanya dia taruh di catatan pinggir. Di pinggir dari setiap itu kan ada tuh lajur-lajurnya, di pinggirnya dia kasih catatan. Itu yang terbaca itu kere namanya ya, bahasa Ibrani-nya kere. Nah, cara bacanya itu memakai yang tadi saya bilang circumlocution. Jadi bacalah ini sebagai kode. Sebagai kode. Jadi kodenya apa? Kodenya itu Sefa itu E, bunyinya E, ya kalau dibunyikan dia E, biasanya senyap juga. Kemudian Holem itu O, kemudian Kamet itu A.
Itu dari Adonai. Bahwa mengapa di sana bukan Kamet ya, itu Seva, saudara mesti baca buku ya. Itu ada itu guttural dan sebagainya, saudara bisa baca ini. Jadi ini dibaca hallowed be your name, yaitu dia menjelaskan. Buku ini menjelaskan, buklet ini menjelaskan kenapa itu pakai huruf Nikut Seva di bawah Yud. Ada alasannya. Nah, jadi waktu orang Israel melihat ini, ya, maka dia akan baca apa, saudara? Adonai. Dia baca Adonai. Lalu ada orang belajar bangsa-bangsa nih. Saya mau kasih lihat nih ya, karena saya tahu nih orang-orang begini, kenal juga ada beberapa yang kenal. Orang bangsa-bangsa ini datang, dia belajar, rupanya juga dia belajar Nikut. Dan waktu dia belajar Nikut, Seva itu kalau dibunyikan E, kalau Holem itu bunyinya O, kalau Kamet itu bunyinya A. Tapi kenapa dibaca oleh jadi Adonai, katanya, dia bilang nggak ngerti dia. Dia nggak tahu tuh cara ada circumlocution, dia nggak ngerti. Salah ini kalau begitu. Harusnya ini adalah dibaca Yehovah. Ya, itu mulainya. Dia udah merasa pandai Nikut, padahal dia cuma tahu yang begituan aja gitu ya. Nikut itu sebetulnya anak kecil, saudara. Kalau di Israel, mereka udah belajar Torah itu umur 5 tahun. Ya, jadi urusan yang begini-begini ini anak 5 tahun lah kalau di sana gitu ya. Nah, tetapi ini ada orang Inggris, orang apa begitu, Amerika, dia baca, loh ini salah nih. Kalau gitu Masoret sudah mengganti nama Tuhan, dikecam dia. Ya, harusnya disebut Yehovah gitu ya. Tapi karena nggak bahasa Inggris itu tidak ada Yehovah, tidak ada, jadi Jehovah. Nah, kemudian muncul lagi, ada satu gerakan lagi, yaitu gerakan nama kudus, sacred name. Salah itu Jehovah salah, mestinya Yehovah. Tetapi kemudian dia tidak mau Yehovah juga, dia kasih tafsir lagi yang lain. Oh, ini adalah Yahweh. Ya. Nah, saya pernah ada di gerakan ini, di dalamnya ada ini kira-kira 10-12 tahun yang lalu saya di sana. Semua tayangan akar Ibrani di GOTV yang kira-kira ada 50-an jumlahnya, itu dalam situasi seperti itu semuanya memakai lafal Yahweh. Ya, sudah bisa lihat. Nah, tapi saya memberitahu bagaimana saya berubah ya, ini supaya paham bagaimana gitu ya. Nah, tetapi kemudian apakah naskah Masoret mengindikasikan ini bisa disebut Yahweh? Di mana? Coba baca ini. Nggak ada Yahweh di sini. Nggak mungkin jadi Yahweh ini. Oke. Masoret dia mempunyai notasi yang beberapa. Berikut. Di dalam Masoret juga ada tulisan seperti ini. Code-nya begini. Circumlocution-nya begini. Jadi ketifnya ini tertulisnya begini tanpa tanda merah ya. Tapi kemudian bacanya itu yang kemudian dia kontrol. Dia katakan, nah dia di sini saudara lihat bahwa di bawah Yud itu ada Seva, di ujungnya ini ada apa? Ada Holem ya, kemudian di bawahnya ada Hirik. Di bawah Vav itu ada Hirik. Ini kalau dibaca, nah ini nih, karena orang yang udah tahu begitu, merasa tahu Nikut. Oh ini apa? Oh ini Yehovi. Ini Yehovi, lalu bikin teori baru dia. Bukan Yehova, Yehovi yang benar. Sudah lihat bangsa-bangsa ya, kalau dia bisa bikin dengan pikirannya sendiri gitu. Dia nggak ngerti bahwa ini ada orang yang bikin. Ini ada orang yang sepakat, yaitu kaum Masoret, dan dia punya kode sendiri untuk membacanya. Kita mesti nanya sama Masoret, paling tidak kepada para rabi yang ngerti Masoret, jangan bikin-bikin sendiri.
Lalu dia bilang Yehovi. Lalu tabrakan, yang ini Yehova, yang ini Jehovah, yang ini Yahweh, yang ini Yehovi. Lalu tabrakan semuanya. Satu sama lain. Ramailah jagat maya. Ya, lalu apa ini gitu ya. Nah, di sini kita lihat bahwa bangsa-bangsa perlu Yahudi. Perlu para rabi untuk melihat ini, untuk berdiskusi yang begini-begini. Karena walaupun saudara dan saya percaya Yesua, yang begini-begini kan tidak pernah dikasih tahu. Tidak ada yang tahu ini. Jadi perlu sekali kita melihat memahami itu. Nah, jadi saya mau cerita ini. Sekarang saya mau kasih cerita ya. Apa yang saya alami. Jadi 12 tahun yang lalu tadi saya sampaikan bahwa GeoTV, Akar Ibrani semuanya seperti itu. Lalu pada satu saat tahun 2007 saya datang ke Filipina. Di sana ada APMF, Asia Pacific Messianic Fellowship, yang dipimpin oleh Roger Wolfowitz ya, hamba Tuhan. Dia Pak Roger ini dia selalu sebut nama dirinya dengan nama. Dia nggak disebut reverend kayak atau apa, nggak. Dia sebut nama aja gitu ya. Dan itu semuanya disebut nama dia. Begitu saja, begitu ya. Jadi dia pimpin, dan kemudian mengapa juga saya waktu itu juga tertarik pergi ke sana, karena yang bicara itu adalah seorang rabi mesianik yang namanya Rabbi John Fisher. Dia rabi. Dia mesianik, dia percaya Yesua. Ya, sebelumnya ya dia bilang begini, dia sejak kecil ibunya sudah mengajari dia tentang Yesua. Jadi dia dari kecil dia udah, dan kemudian dia jadi rabi. Nah, dia memimpin Menorah Ministry waktu itu atau sekarang gimana, tapi dia juga mengajar di satu sekolah teologi yang pakai nama Rusia itu ya, satu kota di Rusia, tapi dia ngajar di sana. Lalu di sana waktu tahun 2007 itu dia mengajar, dia jadi pembicara tunggal, latar belakang Yahudi dari Injil. Kalau nggak salah judul bahasa Inggrisnya The Gospel Against Its Jewish Background. Jadi Injil yang dihadapkan kepada latar belakang Yahudinya. Oh, itu sangat bagus ya, sangat bagus. Dan dia juga menulis 2 buku sidur. Ya, Sidur Sabat dan Sidur Hari Raya. Jadi di situ memang saya banyak terbuka bagaimana kita perlu membaca Injil dengan perspektif yang berbeda, perspektif Yahudi. Supaya kita tidak mempertentangkan Yesus dipertentangkan dengan Judaism, Yesus dipertentangkan dengan Torah, Yesus dipertentangkan dengan seluruh bangsanya. Enggak begitu ya. Nah, kemudian saat dia memimpin jamuan Seder Pesak, ya memakai sidur, lalu dia berkata begini, dia bilang begini, kalau kamu, pakai bahasa Inggris ya, dia sebutnya, kalau kamu melihat huruf ini, dia sebut ya, dia ditunjukkan di ininya, sidurnya, yaitu Yud He Waf He, yang tadi sudah itu, maka dia katakan, bacalah itu sebagai the Lord, dia bilang begitu. Kalau kamu melihat huruf ini Yud He Waf He, maka bacalah dengan the Lord, karena semua pakai bahasa Inggris waktu itu kan, dia memimpin dalam bahasa Inggris. Lalu semuanya termasuk saya ikut arahannya. Jadi itu menunjukkan bahwa kita seorang yang bisa dipimpin, menghargai otoritas yang ada di depan kita. Saya ikutin the Lord. Udah selesai ya. Lalu saya waktu itu bersama dengan seorang gembala sidang di Jogja, namanya Pak Nur ya. Datang sana dan saya sebetulnya mengantarkan beliau ya untuk membantu dia terjemahan, untuk bertemu dengan Rabbi John Fisher. Lalu ya saya mesti mulai bicara. Lalu saya bilang begini. Saya katakan kepada Rabbi John Fisher, dia bilang begini, kami mengasihi Tuhan. Karena itu kami mau menyebutkan namanya. Saya juga waktu itu pada posisi itu.
Kami mengasihi Tuhan, dan karena kami mengasihi Tuhan, kami menyebutkan namanya. Terus ini Rabi Yahudi ya, orang pintar ya, dia punya 2 gelar, satu PhD, satu PhD. Jadi S3-nya 2 begitu. Dia bilang begini, dia jawab, tenang, dia jawab begini. Saya mengasihi Tuhan. Karena itu saya tidak menyebutkan namanya dengan sembarangan karena sejarah Yahudi. Pang, begitu ya saudara, langsung kelihatan posisinya berseberangan. Langsung beda begitu ya saudara. Nah saudara lihat nih bahwa cara berpikirnya bolak-balik begitu ya. Saya dapat dari sini, dia datang dari sana. Dan ternyata saudara, ya setelah itu saya nggak mau lah, nggak mau debat-debat begitu ya. Ya, jadi tetapi kemudian ya itu udah dari situ aja, dari kalimat pertama yang diucapkan oleh masing-masing langsung kelihatan posisinya. Dia tidak mau menyebut nama Tuhan dengan sembarangan karena sejarah umat Israel. Dia bilang gitu, umat Yahudi. Mana yang lebih alkitabiah dan historis, saya atau dia? Posisi saya sebagai Second-Namer waktu itu, atau posisi Rabbi John Fisher? Mana yang lebih alkitabiah dan historis? Jawabannya John Fisher. Biblical dan historis. Jadi orang Yahudi hanya menyebut Adonai atau Hashem. Nah saudara, baru 10 tahun kemudian, ketika saya masuk dalam Yeshivot Sufu, saya baru tahu tuh satu kalimat yang diucapkan oleh Rabbi John Fisher. Dia tidak mau menyebutkan nama Tuhan seperti dengan tafsir apa yang dia tahu ya. Itu karena sejarah umat Yahudi, itu baru saya tahu. Itu sepotong kalimat itu, ceritanya panjang banget. Ceritanya panjang banget. Salah satunya tadi saya sudah ceritain sedikit, Rabbi Shimon HaTzadik. Ya, dia meninggal, baru kemudian ada orang-orang nggak bisa lagi menyebutkan nama Tuhan karena nggak ada mujizat, dan kemudian mereka mengganti dengan Adonai dan terus. Dan karena memang bait sucinya diobok-obok terus sampai dihancurkan. Nah, jadi kita bisa lihat begitu saudara bahwa baru saya mengerti, baru 10 tahun kemudian. 10 tahun itu 2007, kira-kira 2016-2017 lah begitu ya. Saya masuk ikut Yeshivot Sufu, ikuti satu pelajaran dari Rabbi Steve Bernstein di Yeshivot Sufu. Di situ saya dibukakan dan begitu tuh rupanya kita hormati. Nah, jadi saudara lihat ya bahwa kita tidak bisa memakai pikiran kita tanpa tahu sejarah, tanpa tahu budaya, tanpa tahu juga semua istilah apa yang dilakukan oleh Mose. Lalu kita mengatakan ini dia, sebutkan begitu ya. Bikin medsos sebanyak-banyaknya. Seakan-akan viralkan supaya nama Tuhan dikenal oleh banyak orang. Tidak, nggak perlu yang begitu. Nah, sekarang saya mau kasih ini saya mau kasih solusi nih ya. Saya kasih solusi. Bagaimana kita sekarang kalau kita sama sekali tidak tahu menyebut nama Tuhan, sementara di situ ada, dan kita juga barangkali satu saat harus menyebut, supaya kalau nggak itu apa dong? Ya kita bisa memakai Hashem, ada memakai Adonai, tapi ada juga orang yang nggak puas dengan itu, gitu ya. Oke, saya mau tampung ketidakpuasan saudara. Saya mau kasih nih satu semacam solusi ya, yang dipahami oleh orang dilakukan oleh orang Yahudi, tetapi juga itu bisa masuk ke dalam apa yang dipahami oleh bangsa-bangsa. Jadi solusinya itu bukan dengan tetragrammaton, tetra itu 4, tapi dengan diogrammaton, 2 grammaton. Coba bisa kasih lihat, ini ada satu tulisan lagi. Nah ini dia. Gimana saudara sebut ini? Yud dengan He. Saudara sebut apa ini? Yah. Ya. Itu bangsa-bangsa nyebut gitu dan itu oke ya.
Sekarang apakah orang Yahudi waktu dia lihat dua yud dengan he ini, dia baca apa? Dia baca yah juga. Jadi sama di sini. Di titik ini waktu ada dua diogrammaton itu sama. Yahudi baca yah dan bangsa-bangsa juga baca yah. Nah, ini titik temunya. Jadi kalau saudara mau sebut Bapa Yah, Afi Yah, ya ada nama Abiyah atau Afiyah, itu adalah Bapa Yah. Sebut itu. Saudara bisa sebut itu. Dan waktu saudara sebut itu di telinganya orang Yahudi itu oke. Dari mana saya bisa tahu? Ada dua jawabannya. Ya, saudara lihat kita semua memakai apa? Memakai hafdalah. Ini ada. Ini adalah hafdalah, sidur hafdalah. Ya, sidur hafdalah. Jadi di dalam sidur hafdalah itu ada perkataan begini. Hine el Yesuati efta felo efat kiosi fesimrat ya Adonai. Kiosi fesimrat ya Adonai. Fayehili suwa. Ya, di situ ada perkataan ya Adonai. So, lihat di sini. Ya Adonai, bisa semua, itu sama semua. Jadi, ya Adonai itu Yud He dan kemudian Yud He Vav He. Tapi yang dia baca adalah ya Adonai. Ini semua anak Yahudi, semua orang dewasa, orang Yahudi, dia baca ini persis seperti kita baca. Karena kita mengikuti mereka. Jadi ya Adonai. Jadi kalau begitu, maka kalau kita mau menyebut nama Bapa Ya, Avi Ya, itu adalah solusi untuk bangsa-bangsa. Jadi saya tidak mau bikin bukan maksud saya untuk bikin membuat ini lagi disetir mengaduk-aduk apalagi. Justru saya mau kasih solusi. Dengan saya bicara begini, saya kasih solusi pada saudara. Sebut Avi Ya, Bapa Ya. Ini disebut dalam sidur. Sidur ini internasional, semua orang Yahudi pakai sidur hafdalah. Sama di mana-mana, di seluruh dunia. Kemudian juga kalau kita lihat Paul Wilbur, Yahudi Mesianik, penyanyi. Dia punya satu lagu namanya Oh Ya. Ya. Itu diterima, itu no problem itu. Ya, jadi kalau begitu kita bisa lihat sesuatu hal yang baik. Oke, jadi saya kira itu bagian yang pertama. Sekarang kita masuk ke dalam waktu-waktu yang ditetapkan Tuhan. Imamat 23. Ayat 1 dan 2 saya baca, Tuhan berfirman kepada Mose, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan pada mereka hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, Moadim Yud He Vav He, ya, yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus, Mikra Kodes, waktu-waktu perayaan yang kutetapkan, Moadei. Bisa dikasih lihat sekarang file yang kedua ya, yaitu 7 hari raya. Nah, saudara, ini sudah kita lakukan ini belasan tahun. Belasan tahun mungkin lebih 20 tahunan ya. 20 tahun di jemaat ini itu kita udah mulai rayakan hari raya itu mulai dengan hari raya Sukkot tahun 1999. Abad 20, sementara sekarang adalah abad 21. Kasih gambarnya. Sebentar, gambar. Ada gambar? Agak 7 hari raya. Ada gambar, perasaan saya ada ya, atau saya lupa masukin. Nggak ada ya? Oke, kalau bisa tolong carikan gambar yang lingkaran itu. Ya, oke, ya. Jadi ada 7 ya. Ada 7 yaitu pertama adalah Pesak. Kemudian Hak Hamatzah, ya. Kemudian Resit Omer Katsir atau Resit Omer saja atau Omer pertama, itu juga 1 hari raya. Itu hari raya Omer ya, sekarang berapa? Omer ke berapa? 28, oke. Jadi kita sampai 49, kemudian setelah itu Syavuot. Tapi 40 kita akan rayakan kenaikan Yesua. Itu Mem Ba Omer ya.
Nah, kemudian setelah itu kita sampai pada hari raya Pentakosta, Shavuot. Kemudian setelah Shavuot ada Rosh Hashanah, Sangkakala, lalu Yom Kippur, pendamaian, Sukkot, Pondok Daun. Dan itu terus-menerus setiap tahun bergulir. Nah, ini sesuatu hal yang penting bagi kita untuk kita bisa melihat ritmenya Tuhan. Kalau ini adalah seperti ritm atau biorhythm, maka saya mulai berpikir begini, kenapa ini lalu menjadi, inilah kebenaran pertama yang kita diajarkan di jemaat ya. Bahwa ada hari raya dan kita mau ikuti ritmenya Tuhan. Itu saya pikir begitu. Bahwa kita mau ikuti ritmenya Tuhan. Kalau kita nggak ikutin hari raya Tuhan, maka kita mempunyai ritme sendiri. Kita katakan kita baca kitab suci, tapi ritme kita beda sama Tuhan. Karena itu kita mesti mengikuti ritmenya Tuhan dengan merayakan hari raya Tuhan. Karena ini ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Nah, waktu kita lihat itu ya, kita lihat bahwa Tuhan mulai memulai satu siklus hari raya mulai dengan hari raya Pesak. Dan itu mulai diawali di Mesir. Ya. Dan kemudian kita bisa melihat setelah itu di Sinai itu adalah hari Shavuot, dia memberikan Torah. Kemudian setelah itu kita bisa melihat waktu mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka mulai merayakan Sukkot. Ya. Tetapi di padang gurun mereka juga merayakan Yom Kippur sebelumnya. Nah, jadi hari raya ini diberikan kepada Israel dan kemudian Israel menikmati kebenaran-kebenaran atau hadiah-hadiah yang Tuhan berikan melalui hari raya itu. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu kenapa kita harus merayakannya setiap tahun. Ya, jawabannya adalah karena kebebasan, kebijaksanaan, kekaguman, kegembiraan, kedamaian, karunia ilahi lainnya diberikan dalam siklus hari raya sesuai dengan sejarah Israel. Dan ini merupakan kebutuhan jiwa kita. Ini kebutuhan jiwa kita yang terus-menerus. Ya, dulu kita sudah mengenal Mesias, tetapi kita cuma mengenal Yesua juru selamat, sudah selesai, full stop. Mesias juru selamat, full stop. Nggak tahu gimana juru selamatnya gimana ya. Gimana tuh? Apa yang dia lakukan untuk selamat? Dia mati di atas kayu salib. Titik. Betul, salib itu adalah kulminasi semuanya. Tetapi di dalam salib itu ada berbagai dimensi. Kalau kita paham, kita akan jadi semakin menghargai pengorbanan Yesua di atas kayu salib. Tapi kalau cuma kita cuma nggak paham, cuma tahu oh dia mati untuk menyelamatkan kita, menghapus dosa kita, tapi kemudian kita nggak paham, maka waktu ada godaan, maka dengan mudah kita meninggalkan salib Mesias. Karena memang pemahamannya rendah, cetek. Karena itu kita mesti lihat di semua hari raya ini kita bisa melihat semua aspek, semua dimensi tentang Yesua HaMasyiah itu terdibuka. Dan karena itulah ini menjadikan berkat bagi kehidupan kita. Nah, sekarang coba kita lihat satu saja ya. Hari Raya Pesak. Pesak diperintahkan oleh Tuhan itu mulai di Keluaran 12. Ya, Keluaran 12. Dan di sana Tuhan mengatakan bahwa anak domba itu harus disembelih pada tanggal 14 Nisan. 14 Nisan. Kemudian Rasul Paulus menulis kepada jemaat Korintus mengatakan karena Mesias adalah anak domba Pesak kita. Jadi kalau begitu ya dia tidak menulis sesuatu yang sesuatu kitab baru, dia memakai Torah, itu adalah anak domba Pesak dikorbankan 14 Nisan. Nah, kemudian dengan begitu lalu kita bisa tahu bahwa Tuhan memberikan 7 hari raya itu di dalam kalender Ibrani. Ya, ini penting ini ya. Jangan cuma tahu hari raya, tetapi kalender apa yang dipakai. Kalender yang dipakai oleh seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah kalender Ibrani.
Kalender Ibrani itu kalender lunisolar. Luni itu dari bulan, lunar, ya bersifat bulan, tetapi juga dia bersifat solar. Jadi gabungan dari luni dan bulan dan matahari itu disebut lunisolar. Jadi bukan cuma lunar saja, ya, tetapi juga ada aspek solarnya. Jadi kalender Ibrani unik banget. Dia beda dengan kalender Hijriah. Dia mirip sama kalender Tionghoa karena memakai lunisolar. Ya, jadi kemudian dia berbeda dari kalender Yunani dan Romawi. Nah, tetapi waktu dia katakan 14 Nisan, maka 14 Nisan itu tidak bisa tidak di kalender Ibrani. Karena itu penting sekali saudara dan saya selalu mempunyai kalender Ibrani di rumah setiap tahun. Setiap tahun. Nah, kita GKMI menerbitkan kalender Ibrani setiap tahun. Kalender Ibrani. Karena tanggalan inilah yang dipakai oleh Tuhan untuk memberikan perintah-perintahnya. Ya, nah sekarang Yeshua HaMashiach dia mati disalibkan pada tanggal 14 Nisan. Pada saat yang sama, waktu dia menghembuskan nafasnya, dia menyerahkan rohnya kepada Bapa di surga. Pada saat yang sama, domba-domba, sekitar 200.000 domba di Yerusalem disembelih pada jam itu yang sama, jam 3. Itu taksirannya begitu ya, karena itu jutaan orang datang ke Yerusalem dan setiap keluarga itu satu atau dua keluarga satu. Jadi ditaksir itu sekitar 200.000 domba itu disembelih pada waktu itu. Nah, tapi kemudian di abad 2, nah saudara saya sekarang mau ini ya, tunjukkan ya. Di abad 2 terjadi satu pergeseran. Ada bapak-bapak gereja yang mengkonversi kalender lunisolar Ibrani menjadi kalender solar Julian. Lalu dengan mengatakan bahwa Yeshua HaMashiach yang matinya itu pada tanggal 14 Nisan dan diakui oleh Rasul Paulus, dia tulis dalam abad pertama. Lalu ada satu orang yang bernama Tertullianus, dia langsung mengatakan bahwa Yeshua mati disalib itu tanggal 25 Maret. Bagi orang yang tidak memahami atau tidak jiwanya itu belum jiwa Ibrani, maka tanggal 25 Maret ini dia bilang ya udah ya tanggal 25 Maret itu sama kan bisa dilihat aja tanggal 14 Nisan sini ini Maret oh sama dong. Cuma beda ininya tapi itunya kan sama. Begitu ya. Jadi tanggal 25 Maret dan kemudian dia memakai tanggal 25 Maret itu terus-menerus. Lalu kemudian dia ada satu semacam premis yang dia pakai bahwa dia ambil dari orang Yahudi, tapi kemudian dia konversi lagi ya, bahwa kematian orang kudus, orang benar itu sama dengan hari kelahirannya. Kalau Yeshua mati tanggal 25 Maret, kalau begitu dia mulai ada di sini, itu di bumi ini tanggal 25 Maret, lalu mestinya dia lahir, tapi dia ganti. Karena dia berpikir Yunani, berpikir dia Greko-Roman, dia berpikir abstrak. Lalu dia katakan, oh bukan lahir, tetapi dia dikandung. Dia dikonsepsi pada tanggal 25 Maret. Padahal kita orang Yahudi nggak pernah berpikir konsepsi. Orang Yahudi melihat yang udah konkret. Lahir baru itu yang dikatakan dengan pola Mose. Jadi kelahiran atau tanggal kematian sama dengan tanggal kelahiran itu dari Mose. Nanti satu saat di Ulangan 30 saya akan bahas itu ya, bukan sekarang. Nah, jadi itu Mose. Lalu dia ambil itu, kemudian dia modifikasi, jadikan hari konsepsi. Dia mulai dikandung. Kemudian dari situ dia maju lagi. Jadi dia mundur sedikit, ya, dikandung, terus dia tambah. Dari dikandung sampai dia lahir, ya itu berapa bulan? 9 bulan, 25 Maret ditambah 9 bulan, 25 Desember. Dapatlah itu ya. Nah, kemudian itu namanya Tertullianus. Jadi dia ganti semua tanggalnya, dia pindahkan ke kalender Julian, matahari.
Kemudian dia main di situ dan dia tinggalkan kalender Ibrani. Orang yang satu lagi adalah Irenaeus, ya, dia saudara bisa lihat di tanah itu. Yang kedua adalah Irenaeus, ada tahun-tahunnya dan sebagainya. Dia katakan Yesua mati itu di pada Minggu Sengsara. Yesua diawali Minggu Sengsara itu diawali dengan masuknya Yesus ke Yerusalem, disebut dengan Palm Sunday. Nah, itulah pada saat itulah terjadi konsepsinya katanya. Itu menurut Irenaeus, ya. Sementara Tertullianus mengatakan dia mulai dikandung, itu waktu dia mati. Jadi titik kematian dengan titik dia masuk ke dalam Yerusalem itu berbeda, tetapi disamakan. Jadi 25 Maret, sudah bisa lihat di sini, yang satu mati 14 Nisan, yang satu lagi masuk ke Yerusalem 10 Nisan. Dua-duanya dianggap sama. Akhirnya mereka mengatakan bahwa kelahirannya itu 25 Desember. Nah itu saudara bisa melihat bahwa tanggal 25 Desember itu mulainya datang dari kematian Yesus yang dianggap sebagai 25 Maret pada hari Pesak, ya. Dengan memakai satu rumus atau premis yang diambil dari Yahudi, kemudian dia pindah. Oke, ya. Coba satu lagi ya, itu semurnya saya tulis. Nah sekarang saya mulai bertanya begini. Saya bertanya, benarkah klaim 14 Nisan sama dengan 25 Maret? Jadi yang begini-begini nih saudara, itu jangan langsung terima. Coba berpikir kritis gitu ya. Siapapun gitu, Bapak gereja yang manapun, coba berpikir kritis. Saya ingin begini, kalau you betul mencari kebenaran, berpikir kritisnya begini. Cari kebenaran, berpikir kritisnya begini. The devil is in the detail. Jadi jangan cuma, oh dia udah begini, ya udah mau apa lagi gitu. No, kita telusur, kita buka. Ya. Jadi benarkah 14 Nisan sama dengan 25 Maret? Nah, sekarang kita lihat datanya, dan ini sekarang bisa ada software dari Kalua, dari Hepcalcom, ya, itu kita bisa mundur 2000 tahun ke belakang. Nah, lalu ini saya minta bantuan dari Pak Robert nih ya, Pak Robert Aritona. Dia carikan, dan itu memang bisa. Lalu kemudian dicari ekivalen dari 14 Nisan. Ekivalen dari 14 Nisan itu sama dengan tahun 28, 27 Maret. Tahun 29, terlihat sana ya, 28, 29 M, 14 Maret, 14 April. 14-nya sama dengan 14 April. Kemudian tahun 30 Masehi, itu 14 Nisan sama dengan 3 April. 33 Masehi, 14 Nisan sama dengan 1 April. Jadi itulah tahun-tahun yang diduga Yesus disalib. Ini data. Tidak ada data, kesimpulannya tidak ada data 14 Nisan sama dengan 25 Maret seperti yang klaim Tertullianus dan Irenaeus. Tidak ada. Lalu berikut. Lalu dari mana itu 25 Maret? Lalu nah sini lagi kita cari buku ya. Saya cari buku dan itu lalu dapat The Golden Bough, itu seperti pakis emas gitu ya. Itu Sir James George Fraser tahun 1890. Kemudian ada lagi buku yang lain, The Resurrection of Jesus, A Jewish Perspective, Pinchas Lapide, tindakan Yahudi. Lalu dari dua buku itu ya, juga ada lagi yang lain ya, tapi ini yang saya kutip sekali ini. Baru tahu kita tanggal 25 Maret itu apa. Jadi ini harus dicari dari agama lama, bangsa-bangsa Greco-Roman. Bahwa mereka itu tadinya bukan Kristen juga, bukan tahu Yesus, mereka semua agama pagan semua. Ternyata ada satu nama yang sama dari dua buku itu, yaitu Dewa Atis, mati 22 Maret, kemudian tanggal 25 Maret dia bangkit. Ya. Nah, itu ada di pikiran bapak-bapak gereja yang datang dari agama pagan. Jadi semua Romawi tahu itu. Ya. Jadi ini James George Fraser itu dia dikasih gelar Sir. Menunjukkan bahwa kualitas
informasi yang dia berikan dalam tulisan-tulisannya, dalam studi-studinya itu dihargai oleh kerajaan Inggris. Sir dia, ya bukan buku ecek-ecek ini. Ini mesti diperhatikan. Nah, tetapi kalau saudara lihat ini tanggal yang begini-begini, urusan yang seperti ini di dalam lingkungan teologi Kristen, abad 21, semuanya nutup. Seakan-akan ini original, Kristen itu original. Nah, jadi saya ingin mengatakan bahwa saya lebih percaya pada orang-orang seperti ini. Dalam membahas abad pertama, abad 2, kekristenan, bagaimana kekristenan masuk ke Eropa itu, saya percaya orang-orang seperti ini. Daripada orang-orang yang punya gelar apa begitu ya, di lingkungan teologi Kristen, tetapi lalu menutup semua informasi ini, tidak pernah mereka singgung satu pun. Nah, jadi kita bisa lihat ya di sini bahwa ini Pinhas Lapide ini dia cendekiawan Yahudi. Dia seorang orang, dia sering diskusi dengan orang Kristen juga. Nah, ini salah satu yang dia tulis. Jadi kita bisa melihat bahwa ini ternyata ada pengaruh dari agama lama, dan ini yang disebut dengan di dalam antropologi budaya, ini yang disebut dengan akulturasi. Akulturasi ya. Jadi waktu kekristenan itu bukan kekristenan. Waktu berita tentang Yeshua HaMashiach masuk ke Eropa, ya, maka setelah Paulus meninggal, Rasul meninggal, maka itu kan jalan terus, maka disitulah terjadi akulturasi. Jadi mereka ini seperti Tertullianus, dan ini dia punya pikiran tentang dewa ateis, kemudian dia tidak pernah lihat kapan Yesus disalib, dia cuma dengar aja itu karena dia udah di abad 2. Lalu mirip-mirip kada bulan Maret dan April begitu ya. Lalu dia punya ingatan masa apa yang mereka pahami dari mitologi dan agama lamanya. Lalu dia bikin satu proses yang disebut dengan akulturasi. Apa itu akulturasi budaya? Akulturasi adalah proses untuk menerima dan mengolah informasi dari yang baru untuk diintegrasikan dengan yang lama. Itu namanya akulturasi. Tidak ada, ini makanya saya mengatakan begini, kalau seorang yang belajar teologi, dia mesti belajar antropologi. Kalau dia nggak lihat itu, maka dia nggak bisa lihat bahwa dari tahap-tahap pertama kekristenan, itu ada proses ini proses yang umum banget. Itu terjadi. Jadi jangan mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh orang-orang di abad 2 itu lalu seperti sesuatu yang murni. Tidak bisa, itu adalah satu bentuk akulturasi. Nah, jadi kita bisa melihat saudara bahwa waktu kita mulai melihat ini hari raya ini, maka kita mesti dengan jelas mesti tahu bahwa ini semua dilakukan memakai kalender Ibrani. Jadi jangan mengkonversikan satu kali kemudian dipakai seperti tadi 25 Maret lalu dipakai sampai sekarang. Yesus mati 25 Maret. Mana bisa? Nah, saya kasih contoh lagi contoh ya. Barusan ini kita merayakan itu sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 14 ya. Minggu lalu kita Israel merayakan hari kemerdekaannya Yom HaAtzmaut minggu lalu, bukan sekarang. Ini kalau tanggal 14, saya tanya sekarang ini. Israel merdeka tanggal berapa? Tahun 1948. 14 Mei. Ya, ini waktu itu ya saya juga waktu ini saya selalu ingat itu karena waktu satu saat waktu Ibu Ira itu lagi mengandung Yoel, lalu dokternya begini, kapan Pak ini mesti disesar? Ya begitu ya, gitu ya. Lalu dia sebut tanggal, saudara. Bapak boleh pilih, itu cuma 13, 14 atau dari 12 kalau nggak salah. 12, 13, atau 14. Jadi 14 itu terakhir. Kalau you nggak ngambil 14, ini bisa bahaya gitu ya. Lalu saya waktu ditanya begitu, saya ingat kemerdekaan Israel. 14 Mei. Lalu saya bilang, 14 Mei Pak.
Dia lahir dengan Caesar 14 Mei. Jadi Yoel lahir 14 Mei gitu ya. Di Caesar ya. Nah, Saudara, jadi dia ulang tahunnya 14 Mei. Nah, sekarang saya tanya, Israel merdeka tahun 1948, 14 Mei juga, bukan? Dia dunia mencatat bahwa Israel merdeka tanggal 14 Mei. Nah, sekarang kita tanya sama orang Israel, kapan kamu merayakan, kapanlah ininya kemerdekaan Israel itu menurut orang Israel? Dia tidak sebut angka 14 Mei. Dia pakai kalender Ibrani. Dia bilang tanggal 5 Iyar. Nah, 5 Iyar itu tahun 2022, itu tanggal berapa? Ternyata 5 Iyar itu mulai dari tanggal 5 Mei malam. Tanggal 5 Mei malam. Malam ya, bukan siangnya. Karena tanggal 5 Iyar itu jatuh pada 6 Mei. Jadi mulainya dari malam tanggal 5 Mei. Jadi mereka udah merayakan hari kemerdekaan tanggal 6 kita sebutlah. Tanggal 6 Mei. Enggak lagi nunggu tanggal 14. Tetapi di PBB mereka diakui sebagai 14 Mei. Nah, Saudara lihat di situ. Sama seperti ini. Tadi tanggal 25 Maret, Tertullian dan Irenaeus mengatakan 25 Maret. Israel enggak pakai yang begitu-begitu. Orang masyarakat Yahudi Israel, dia memakai kalender Ibrani. Nah, di sini pentingnya bahwa kita memakai untuk mengetahui semua rancangan. Semua waktu-waktu yang ditetapkan oleh Bapa Surgawi terhadap Mesias, pakai kalender Ibrani. Full stop. Tidak ada lagi itu kalender-kalender lain mau pakai 25 Desember kayak atau 25 Maret atau apa, enggak ada lagi itu, pakai kalender Ibrani. Lalu kita sampai kepada semua kebenaran yang dijalani oleh Mesias Yeshua. Bahwa ada orang yang melakukan 25 Desember, silahkan kita hormati, tetapi kami memakai kalender Ibrani. Gitu ya. Dengan kematiannya 14 Nisan, dan kemudian dia juga semakin banyak orang melihat bahwa dia lahir pada Sukkot. Ya. Ada satu lagi rabi yang baru saja dia menulis buku, namanya Rabi Jason Sobel. Buku itu juga menyatakan bahwa dia lahir di Sukkot. Ya, ini memang bukan tertulis dalam kitab suci, tetapi ini merupakan satu hal pandangan, satu analisa ya yang perlu diperhatikan. Itu aja ya, perlu diperhatikan walaupun itu tidak tertulis dalam kitab suci. Tapi tanggal 25 Desember pun tidak tertulis dalam kitab suci. Jadi tidak bisa itu dipandang sebagai sesuatu yang keras, sesuatu yang mutlak, tidak pernah ada itu. Nah, ya, jadi poin yang saya ingin tunjukkan di sini bahwa kita perlu mesti pegang bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan Mesias, Yeshua, itu ada di dalam kalender Ibrani, dan karena itu kita melakukannya. Dan 7 hari raya ini itu adalah merupakan bagian dari aspek-aspek yang penting dalam penebusan kita, dan 7 hari raya juga adalah revelation atau wahyu tentang Mesias Yeshua. Jadi 7 hari raya adalah wahyu tentang Yeshua HaMashiach, baik dalam kedatangan pertama maupun dalam kedatangan yang kedua. Kalau kedatangan yang pertama sudah kita lewati, sampai bahkan sampai hari raya keempat, yaitu Shavuot, sudah kita lewati secara sejarah. Tetapi ada 3 hari raya yang belum kita lewati, yaitu hari raya Rosh Hashanah secara eskatologis, kemudian Yom Kippur secara eskatologis, dan Sukkot secara eskatologis belum kita lalui. Dan 7 hari raya ini memandu kita untuk menyiapkan kita untuk menyambut Mesias yang datang pada kedatangannya yang kedua. Jadi ini sesuatu yang penting, dan saya ingin juga menyampaikan bahwa apa yang disampaikan dalam 7 hari raya, yaitu hari Yom Kippur, Rosh Hashanah, kemudian Yom Kippur dan Sukkot,
dalam hubungan dengan kedatangan Yesus yang kedua itu jauh lebih baik dari analisa kedatangan Yesus yang Mesias Yesus yang kedua kali, ya, daripada yang ada pada orang-orang teologi Helenis. Ya, jauh lebih baik dari mereka semua. Kita mau lihat, kita mau pakai 7 hari raya seperti yang Bapa Surgawi sudah berikan kepada umat Israel, dan kita juga boleh bersama-sama merayakannya semuanya supaya kita semakin mengenal Mesias bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk anugerah Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan, pengajaran Tuhan, supaya kami boleh selalu diarahkan kembali kepada perintah-perintah Tuhan. Kami boleh diarahkan pada ketetapan-ketetapan Tuhan yang tidak pernah berubah. Karena Engkau adalah Tuhan yang memahami segala sesuatu. Akhir segala sesuatu Tuhan sudah mengetahuinya pada awal segala sesuatu. Karena itu kami percaya Tuhan, ketika Engkau menciptakan langit dan bumi, menciptakan benda-benda langit, Engkau sudah melihat apa yang akan dialami oleh Mesias Yeshua. Engkau memberikan 7 hari raya kepada umat-Mu ya Tuhan, sehingga kami semua juga bangsa-bangsa boleh merayakan, boleh menyambut Mesias yang benar, Mesias yang berasal dari Bapa Surgawi, sehingga ketika Yeshua datang yang kedua kalinya, kami tidak menyambut yang lain, tapi kami hanya menyambut Mesias Yeshua yang dijanjikan oleh Bapa Surgawi bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa. Ajar kami untuk hidup kudus ya Tuhan, supaya sesuai dengan kehendak Tuhan kami menyaksikan bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang kudus. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Haleluya, terima kasih Bapa, di dalam nama Mesias Yeshua kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.